Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah kategorial ministry KPPS Jemaat Sawahan, ibadah pemahaman Alkitab. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan tidak lalu begitu saja, tapi tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu berkali lipat dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mari kami yang sudah menyiapkan diri untuk memberitakan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, biar itu tidak lalu daripada kami, tapi kami jadikan kami juga pelaku firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, musuh terbesar kita atau untuk diri kita sendiri bukanlah orang lain, tapi sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri sendiri atau keakuan kita. Apa arti aku? Aku berbicara tentang saya, berbicara tentang diri sendiri, semua tentang saya, dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang aku atau keakuan, maka akan yang muncul adalah sikap untuk mementingkan diri sendiri. Aku, dan aku, orang lain masa bodoh atau bodoh amat. Ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup di sana. Setiap hari kita berjuang di area ini. Terus pertanyaannya, bagaimana sih atau apa ciri orang-orang yang egois atau orang-orang yang hidup dalam keakuannya? Yaitu cirinya adalah pendendam, pemarah, iri hati, sombong, mudah tersinggung, suka dipuji, suka dihormati, tidak mau ada saingan. Orang yang seperti begini atau orang yang seperti ini, dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Orang lain tidak mau bergaul dengan dia. Tidak ada yang mau bersahabat juga dengannya. Coba, siapa yang mau bergaul dengan orang yang suka menang sendiri, baperan, dikit-dikit tersinggungan? Itu pasti nggak ada, tidak asik. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri itu sesungguhnya Tuhan tidak suka, karena itu bukan sifat Tuhan Yesus. Sebagai anak-anaknya, maka kita harus punya sifat dari Bapa kita. Bapa kita itu, yaitu Allah Bapa di surga, itu sangat amat membenci orang yang suka mementingkan dirinya sendiri. Hari ini kita akan belajar dari kisah atau salah satu kisah tokoh Alkitab yang telah menang atas keakuannya. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat yang ke-24, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang ke-25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat yang ke-26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang
pergi kepadanya. Ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat yang ke-28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat yang ke-29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku pun itu penuh. Ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita pasti kita tahu siapa dia. Ia adalah sepupu Tuhan Yesus sendiri. Ibunya bernama Elisabet, ayahnya bernama Imam Zakaria. Ia adalah anak yang diberikan Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet ketika usia mereka sudah lanjut. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Hidupnya di padang gurun, makanannya belalang dan madu, bajunya terbuat dari kulit, dan pekerjaannya adalah berteriak-teriak di padang gurun. Siapa dia? Ya, tidak lain tidak bukan, dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah seperti yang saya telah katakan di atas bahwa dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang menang atas keakuannya. Ciri orang yang telah menang atas keakuannya adalah pertama, ia tidak terganggu dengan orang yang lebih populer dari dirinya. Terkadang dalam hidup ini, kalau ada orang baru datang dengan kemampuan yang sama seperti kita, ya kemudian datang terus populer, lebih dipakai, kita merasa tersaingi, kita merasa tidak aman, kita marah, kita cemburu, kita iri hati dan mulai pasang aksi dan berkata, dia nggak lebih populer dari aku, dia nggak lebih terkenal dari aku lebih dari dia, pemimpin aja yang nggak bisa lihat, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan Yohanes Pembaptis, ia tidak seperti itu. Ia tidak merasa terganggu dengan kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus datang dan memulai pelayanannya, mengajar orang, membuat mujizat, dan kemudian orang berbondong-bondong mengikuti dia, Yesus menjadi lebih terkenal, dia memiliki banyak pengikut daripada Yohanes Pembaptis, akhirnya membuat kekisruhan. Para murid Yohanes Pembaptis marah. Mereka berselisih karena mereka berpikir bahwa perbuatan Yesus itu begitu lancang,
Gak pantas. Harusnya Yesus yang berterima kasih pada Yohanes Pembaptis karena ia telah bersaksi tentang Yesus. Ia yang memperkenalkan Yesus pada semua orang. Harusnya Yesus tidak lancang dan mengambil pekerjaan Yohanes, yaitu membaptis orang-orang. Mereka salah mengerti karena sesungguhnya Yesus tidak memerlukan semuanya itu. Dia adalah Allah. Walau para muridnya ribut, tapi mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah ia iri? Tidak. Apakah ia marah? Tentu juga tidak. Tapi apa yang dikatakannya pada ayat yang ke-27 yang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis tahu bahwa bagiannya hanya sampai di situ saja, dan itu adalah anugerah Allah. Jika Yesus lebih populer, Yesus lebih terkenal, Yesus banyak pengikutnya, dia membaptis, dia melakukan banyak mujizat, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Itu karena dia adalah Allah. Dan Yohanes Pembaptis tahu bahwa bagiannya hanyalah seorang pembuka jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran bahwa melayani adalah anugerah membuat siapa saja tidak merasa tersaingi ketika orang yang baru datang kemudian lebih terkenal dan lebih dipakai daripada kita. Yohanes Pembaptis juga memahami hal tersebut, kesadaran bahwa melayani Allah adalah anugerah dan membuat dia tidak merasa tersaingi ketika Yesus lebih populer, lebih terkenal, dan lebih sukses daripadanya. Ciri yang kedua, orang yang menang atas keakuannya adalah ia adalah orang yang dapat melihat kepentingan yang lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan yang lebih besar adalah Yohanes harus memperkenalkan siapa Yesus. Ia bukan hanya guru atau rabi yang mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa, tapi ia adalah anak Allah. Allah itu sendiri, Allah yang maha besar, Sang Mesias yang dijanjikan, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh umatnya, yang datang kemudian dari Yohanes Pembaptis. Itu adalah Allah sendiri. Ia adalah sang mempelai laki-laki, dan Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia hanyalah sahabat dari sang mempelai laki-laki yang berdiri dekatnya. Yesus datang dari sorga, di atas segalanya. Ia adalah anak Allah. Allah itu sendiri yang diutus oleh Bapa. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sebab apa? Kita ada, saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dunia ini sebagai wakil adat Allah. Kita merepresentasikan atau kita menghadirkan kembali Allah di dalam hidup kita, agar orang yang tadinya menolak Allah, agar mereka yang tadinya menolak Allah akhirnya menerima Allah dan memuliakannya, karena ketika mereka melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Mari apapun yang kita kerjakan, mau pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, mari kita dengan sebuah pemahaman bahwa kita bawa mereka melalui hidup kita, kita bawa orang-orang yang tadinya menolak Allah untuk datang kepada Tuhan dan bukan datang kepada kita. Kita ada di dunia ini sebagai wakil Allah, menghadirkan Allah kembali dalam hidup kita agar mereka boleh berkenalan dengan Allah dan dibawa kepada Allah
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri yang ketiga, orang yang menang atas keakuannya adalah ia tahu di mana posisi dan fungsinya di dalam tubuh Kristus. Yohanes Pembaptis tahu bahwa dirinya bukan Mesias, dia hanya pembuka jalan. Ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tugasnya adalah berseru-seru di padang gurun, menyuarakan agar orang bertobat, memberi diri dibaptis. Ia tahu dia diutus untuk itu. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 26 dia berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis sangat sadar bahwa bagiannya atau posisinya hanyalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ketika sang jalan datang dan lebih terkenal daripadanya, dia tidak marah, dia tidak iri, dia tidak protes sama Tuhan dan berkata, "Saya kan sudah bersusah payah, seluruh hidup saya sudah serahkan dan mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa dia yang harus lebih terkenal daripada aku?" Ia tidak melakukan hal itu karena ia tahu bahwa posisinya hanya sebagai pembuka jalan dan bukan jalan itu. Ketika sang jalan itu datang, dia sangat bersuka cita. Bahkan Alkitab mengatakan seperti yang tadi kita bacakan, kita telah mendengar dan kita baca sendiri bahwa dia berkata, "Sekarang sukacitaku penuh karena sang mempelai laki-laki telah datang." Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada saat malam hari ini, kalau kita tahu di mana posisi kita di dalam tubuh Kristus, maka kita tidak akan mungkin iri sama orang lain yang dipakai Tuhan lebih luar biasa. Karena kita tahu, meskipun bagian posisi kita kecil, tapi di dalam tubuh Kristus kita saling melengkapi. Hal yang kemudian, ciri orang yang memiliki atau menang atas keakuannya adalah ia memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Charles Dickens pernah memberi pernyataan tentang siapa sebenarnya orang yang sebut terbesar itu. Ia berkata, "Ada orang besar dan yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah orang yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap atau hampir setiap orang ingin menjadi nomor satu dan terkemuka. Tidak semua orang mempunyai kebesaran hati yang luar biasa untuk menjadikan dirinya nomor dua. Namun, lewat Yohanes Pembaptis kita memahami arti sebuah kebesaran hati. Di saat begitu banyak orang meributkan, mulai ribut dan membanding-bandingkan dirinya dengan Yesus, Yohanes Pembaptis justru menunjukkan kebesaran hatinya. Pernyataan bahwa Yesus harus makin besar, tetapi ia harus semakin kecil. Itu menunjukkan betapa ia tidak berusaha untuk membesarkan dirinya. Dia tahu dia hanya hamba, dia hanya pembuka jalan, dan Yesus Kristus sang jalan itu adalah Allah. Harusnya Allah yang lebih ditinggikan, dimuliakan dan lebih besar daripada kita. Ia tahu panggilannya, ia tahu panggilan Tuhan baginya. Ia hanya sebagai pembuka jalan bagi sang Mesias yang akan datang.
Tujuan hidupnya adalah mengarahkan hati orang-orang kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, dan bukan kepada dirinya sendiri. Ia jujur dengan dirinya sendiri dan jujur kepada orang lain. Dan risikonya, ia akan ditinggalkan. Tapi ia tidak memusingkan hal tersebut. Karena dia tahu semua hal itu bukan berbicara tentang dia, tapi berbicara tentang siapa yang datang setelah dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana reaksi kita ketika di hadapan kita ada orang-orang yang siap menggantikan posisi kita? Apakah reaksi kita ketika orang-orang mulai membandingkan kita dengan orang lain? Bagaimana reaksi kita ketika orang mulai membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang yang akan menggantikan posisi kita? Apakah kita mulai merasa terganggu? Tapi ingatlah ini, seorang yang besar sejati tentu tidak akan merasa terganggu dengan semuanya itu. Sebaliknya, ia akan menunjukkan kebesaran hatinya untuk membuat orang lain merasa dirinya besar. Ia akan memberikan dukungan dan turut senang dengan keberhasilan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu tidak mudah. Itu membutuhkan pengorbanan dan kerelaan kita. Hanya orang-orang yang telah membereskan keakuannya, yang telah mati atas dirinya sendiri sajalah yang akan dipakai Allah dengan luar biasa. Sebab hidupnya bukan tentang dia, tetapi tentang siapa yang ada di dalam dia dan tentang siapa yang dia layani, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias, Sang Allah itu sendiri. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kita mau sama-sama berkata dan berani berkata sama seperti Yohanes berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biar hanya Tuhan saja yang kelihatan dan bukan aku. Jika aku dipakai untuk bisa melayani Tuhan, itu bukan karena aku, itu bukan karena saya, tapi karena anugerah Allah. Itu adalah sebuah kesempatan yang dipercayakan oleh Allah, Sang Empunya segala sesuatu, Sang Pencipta alam semesta, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberi kehormatan untuk bisa melayani Dia. Bawalah orang-orang bukan datang kepada kita, tapi bawalah orang-orang untuk diperkenalkan kepada Yesus Kristus Tuhan dan mereka menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah semakin hari kita semakin kecil dan semakin hari Yesus semakin ditinggikan dan besar di dalam hidup kita. Hanya dengan cara kita mengecilkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan semakin besar. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Kau tanamkan dalam hati kami. Biarlah kami semakin hari kami mematikan keakuan kami. Dan biarlah hidup kami hanya memancarkan citra Kristus yang terlihat dalam hidup kami Tuhan. Dan mereka melihat hidup kami, mereka melihat Yesus Kristus nampak jelas lewat hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami jika setiap hari kami harus menyalibkan daging kami. Dan biarlah kami membuang ego kami. Biarlah Yesus Kristus yang dimuliakan atas hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin setiap kami yang telah melihat dan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang telah melayani kami pada malam hari ini, baik song leader, singers, pemain musik, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Engkau memberkati kami karena kami tahu jerih payah kami, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau juga memberkati dan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa
para jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tahu apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka doakan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau akan menjawab semua yang kami naikkan kepadamu, kami panjatkan kepadamu sesuai dengan keinginan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Biarlah kami berpisah dalam persekutuan dengan Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.